Kalau misalkan dari skill-nya, kita juga jago tuh coach. Relasi dilawan sama skill ya. Lawan lagi dan nepotisme yang lebih kuat gitu aja. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan hari ini aku ingin sharingkan nih. Nah, sebenarnya seberapa penting sih relasi itu dalam dunia pekerjaan? Dan kalau misalkan seberapa penting sih antara relasi sama skill? Nah, itu mana nih yang jauh lebih penting? Mau tahu yuk, kita langsung aja tanya ke Coach Adi Winata. Halo Coach. Halo Vika, selamat pagi. Selamat pagi Coach, sehat ya Coach ya? Sehat, sehat dong. Lagi ada kesibukan apa nih Coach kalau boleh tahu Coach? Biasalah, kesibukan sehari-hari, Tetap jualan, produktivitas gitu ya Coach ya? rekaman, coaching, ya dong. Oh ya Coach, aku Yes, mau curhat nih Coach. Sambil tanya-tanya nih ya Coach ya. boleh. Gimana? Gini nih Coach, kalau misalkan kita dalam satu perusahaan ya Coach ya, atau kita mau ngelamar gitu, kita mau ngelamar kerja. Nah, kenapa sih Coach biasanya kita tuh lebih kalah atau cenderung lebih kalah sama orang yang punya relasi nih Coach? Padahal kalau misalkan dari skill-nya, kita juga jago tuh Coach. Kalau misalkan dari sudut pandang NLP tuh Coach, itu gimana tuh Coach menyikapi hal tersebut Coach? Relasi dilawan sama skill ya, Vika ya. Iya. Oke. Emang itu sih salah satu salah satu tantangannya, terutama apalagi buat teman-teman yang mencari kerja ya. Menurut saya sih dua hal ini harus seimbang ya. Seimbang. Oke. Cuma gini loh Vika, kalau menurut saya ya, kalau relasi itu penting, tentu saja ya, relasi penting. Saya bicara relasi dulu mungkin kali ya. Tapi kalau yang kita lawan itu menggunakan, maksudnya pada saat mau apply job atau dalam pekerjaan pengen promosi, tapi kalau boleh kita bilang ya saingan lah ya, saingan atau rekan saingan ya, yang sama-sama mengincar posisi yang sama, yaitu kalau mereka relasinya mengandalkan yang saya sebut nepotisme, ya itu susah dilawan ya. Kenapa? Karena itu udah nggak fair ya. Itu udah keluar dari jalur etika yang tepat. Jadi saya nggak bahas itu ya. Kalau nepotisme sih sebenarnya simple. Lawan lagi dengan nepotisme yang lebih kuat gitu. Tapi kan nggak boleh gitu kan ya. Nah, gitu. Tapi jadi bukan itu yang dibahas yang saya mau bahas hari ini ya. Jadi tapi relasi karena dia kebetulan kenal, saya nggak kenal. Nah, gitu aja sih ya mungkin, atau dia kebetulan kenal lebih baik, saya baru mau kenalan ya. Tapi kalau yang saingan kita misalnya sepupu atau anaknya atau teman baik bapaknya, ya itu namanya nepotisme. Itu susah dilawan kan gitu ya. Iya, betul. Ya kan, itu nggak bisa dibahas gitu loh. Karena ya saudara, keluarga ya mau dilawan apa, bener nggak? Betul. Tapi menurut saya tergantung posisinya dan pekerjaannya sih. Kalau pekerjaan atau posisinya itu sangat teknis, gimana pun juga pasti perusahaannya inilah cari orang skill, benar nggak? Betul. Karena kalau cuma mengenalkan relasi aja nggak bertahan lama, Iya. gitu. Nah, sekarang kalau kita kalau relasi itu bicara karena orangnya lebih trust kepada dia dibanding sama saya, itu masih ada kesempatan, masih ada caranya yang kita bisa pakai, terutama dari sisi NLP gitu ya. Nah, kalau saya sih dari NLP ya, ada dua yang sederhana yang bisa kita pakai dalam hal ini. Pilar NLP itu, pilar NLP itu ada dua mungkin yang perlu kita sadari dulu. Ya, kalau dari NLP itu ada dua pilar yang utama. Nomor satu itu saya bertanggung jawab 100%. Maksudnya apa? Maksudnya gimana pun juga saya dong bertanggung jawab. Bagaimana ya saingan saya mungkin kenal, mungkin punya relasi lebih kuat, tapi gimana saya bisa juga berkenalan? Itu berarti saya tanggung jawab. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain, benar nggak? Betul. Kita nggak boleh menyalahkan si dia kebetulan kenal atau kebetulan teman atau teman punya teman, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Tapi yang penting kita bagaimana cara kita untuk masuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua, sumber daya. Maksudnya apa? Di NLP itu ada pilihan bernama semua manusia itu punya sumber daya di dalam dirinya untuk sukses. Nah, jadi kita nggak boleh minder juga. Kita harus tahu. Saya harus tahu bahwa mungkin kebetulan si A ini kenal sama si yang mau hire saya gitu.
Tapi saya juga ada kelebihan dong. Saya juga punya sumber daya dong. Mungkin ya yang Vika katakan tadi skill, mungkin skill saya mungkin lebih bagus dari dia mungkin. Ya itu yang kita jual misalnya. Ya, jadi saya bertanggung jawab 100% dan harus mengerti bahwa saya punya sumber daya. Tapi tentu saja relasi dan skill perlu dua-duanya, harus seimbang. Kita nggak bisa mengandalkan relasi aja tanpa skill, dan kita nggak bisa mengandalkan skill aja tapi tidak mengerti membangun relasi. Nggak bisa. Nah, NLP itu bisa membantu dua-duanya, Vika. Terutama banyak teknik-teknik NLP yang bisa membantu kita bagaimana kita bisa membangun hubungan atau relasi dengan cepat dan lebih baik. Gitu. Nah itu boleh di-spill nggak nih, Coach? Cara cepat membangun hubungan gitu, Coach, dalam teknik NLP, Coach? Banyak sih, kalau mau di-spill ya kita bisa 3 jam seharian. 3 jam ya, Coach ya? Atau mungkin boleh dicontohin aja nih, Coach, 1 apa 2 teknik nih? Banyak. Yang paling simpel saya sebut aja ya, tapi nanti saya kasih yang paling simpel, yang paling cepat, yang tentu saja teman-teman bisa langsung praktek ya. Kalau di teknik NLP itu membangun hubungan atau membangun relasi itu ada yang disebut passing leading, ada yang disebut mirroring and matching. Kita juga bisa mencoba mengerti VAK-nya, visual auditory kinesthetic si teman bicaranya, terus mengerti bagaimana chunking, bagaimana menggunakan meta questions, macam-macam ya. Banyak juga ya, kalau ya. Banyak dan semuanya bisa membantu. Nah, kalau mau tahu ya harus ikut kelasnya ya. Betul, harus ikut kelasnya. Tapi saya mau kasih yang paling simpel di sini. Ini sebenarnya bukan NLP banget, tapi ada NLP di dalamnya lah. Yang paling simpel adalah gini, kalau pertama kali ada 2. Pertama kali kita ketemu orang, misalnya yang mau interview kita ya, atau yang mau yang manggil kita lah untuk interview keberapa kalinya, terserah whatever. Kan belum kenal kan, baru datang kan. Dia cuma tahu kita dari CV. Nah, kita bahkan mungkin belum tahu namanya, kita cuma tahu perusahaannya, ya kan? Betul. Nah, yang pertama pada saat ketemu para salangan, langsungnya hai Pak. Nah, naikkan alis. Alis berarti ya, Coach ya? Oke. Iya, naikin alis. Halo, selamat pagi Pak, gitu. Naikin alis dengan suara yang pede dan ceria. Ya. Cheerful gitu ya, Coach ya, ceria gitu. Iya, energinya harus positif ya. Halo, selamat pagi Pak, gitu, kayak gitu ya. Naikin alis. Itu lihat deh, orang yang kita sapa dengan naikin alis itu dengan suara ceria, dia akan terikut atau jadi refleks buat ceria juga gitu, Coach. Iya benar, tertular. Itu yang saya mencari katanya yang saya mencari data. Dia akan tertular dengan energi positif dan sikap positif kita. Jadi yang pertama, halo sama pagi Pak. Alisnya dinaikin. Terus yang kedua, usahakan posisi dia itu di depan angka 12, angka 1, jam 12, jam 1 atau jam 2. Ya. Biasanya kan enaknya interview kan biasa head to head kan, ya jam 12 sudah oke lah ya biasanya. Tapi dalam kasus tertentu kan kadang-kadang ada tuh kita datang kok di interview lebih dari 1 orang, ya kan, ada 2 orang di dalam. Nah, Anda perlu tahu siapa decision maker-nya dan jangan si decision maker di jam 11 ya. Saya pakai jam karena ini kan video ya, teman-teman. Kiri kanan saya kan kadang-kadang bisa membingungkan ya. Jadi teman-teman bayangkan aja jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 11, jam 10, jam 9. Ya, jadi kiri Anda itu jam 9 karena Anda itu jam 3 ya. Jadi posisikan si teman bicara itu kalau bukan di jam 12, jam 1 atau jam 2. Maksudnya gimana? Ya kita bisa bergeser sedikit gini atau gimana ya. Jadi kalau decision maker-nya, Pak, tapi kan kadang kita nggak punya pilihan ya. Kalau disuruh duduk. Iya, betul, Coach. Nah, itu caranya gimana tuh, Coach? Kalau kalau disuruh duduk itu salah posisi gitu, Coach. Kalau ruangnya masih fleksibel dan kebetulan si decision maker di samping di jam 11, nggak apa-apa, minta izin aja dengan sopan. Pak, maaf ya, saya agak geser dikit. Agak geser dikit, angkat aja kursinya pelan-pelan geser. Jadi jam 12 dengan jam 1 berdua gitu. Ya. Itu aja sih, saya rasa nggak apa-apa asal kita ngomong dengan sopan gitu. Paling tanya kenapa? Nggak apa-apa Pak, saya lebih nyaman kalau kayak ini, kalau saya geser. Udah nggak apa-apa. Itu aja. Nah itu teknik yang cepat yang teman-teman bisa pakai. Nah psikologinya gimana saya nggak akan bahas lah, itu panjang. Tapi kalau teman-teman
mau lanjut lagi ya perlu belajar ambil kelasnya NLP ya, belajar pacing leading, belajar mirroring matching ya. Dan yang saya sebut-sebut tadi lah ya, meta question, chunking segala macam. Itu Vika. Oke, Coach. Berarti tadi bisa dibilang kalau posisi duduk itu lebih baik kita ada di sebelah kiri ya, Coach ya. Jadi untuk si lawan bicaranya itu lebih di posisi sebelah kanan gitu ya, Coach ya, berarti ya, Coach ya. Nggak juga kiri kanan sih. Kalau kanan kan berarti di jam 3 ya, agak miring ke kanan lah. Serong berarti gitu ya, Coach ya. Serong. Oke. Ya, makanya paling tepatnya itu pakai gambaran jam. Jam 11, jam 1, jam 2, atau kalau bingung dengan jam gini, mata kanan saya ketemu dengan mata kanan si lawan bicara. Oke, kalau head to head, kalau saling depan nggak apa-apa, ya kan? Saling depanan gini nggak apa-apa. Tapi kalau agak mau miring, berarti mata kanan saya ketemu dengan mata kanan si teman bicara atau si interviewernya, gitu. Sebenarnya kalau misalkan teknik seperti itu, seberapa berefeknya sih, Coach? Kalau misalkan untuk lebih menjalin hubungan lebih dekat sih, Coach? Efek itu cuma pembuka ya. Tentu saja itu cuma pembuka, dalam arti begini, itu membuat si interviewer atau teman bicara Anda akan langsung merasa nyaman dengan cepat kepada Anda gitu. Dia akan merasa, kok dengan orang ini kok beda deh ya, dengan orang kok dengan ini kok nyaman-nyaman aja gitu. Itu aja. Tapi tentu saja dengan berjalan interview, kalau Anda ngomongnya pletot, terus PD-nya hilang, ya tentu saja juga ya sama aja bohong gitu ya, Coach ya. Sama aja bohong gitu. Itu kan cuma pembuka ya. Jadi itu bukan kunci apa satu-satunya, enggak. Oke, Coach. Gitu. Nah, tentu saja teman-teman juga harus bisa yaitu tadi pacing leading, mirroring and matching and mirroring, ya VAK itu penting juga gitu ya. Yang penting juga mungkin harus membangun PD-nya sih, membangun PD-nya dalam kemampuan skillnya dan kemampuan membangun hubungan. Maksud saya gini, kadang orang yang sudah skillnya, kalau saya lihat ya, orang yang skill bagus itu bukan kalah di relasi sih, bukan. Tapi dia aja nggak pede gitu. Betul, Coach. Bukan masalah relasi juga kalau saya bilangnya. Kenapa? Membangun relasi itu juga sebuah skill, ya. Sebuah skill. Nah, kalau Anda apply buat pekerjaan yang membutuhkan membangun relasi, ya tentu saja si company-nya akan mencari itu. Contoh misalnya posisi sales. Posisi sales kalau nggak bisa membangun relasi, nggak akan di-hire. Kenapa? Itu salah satu skill utama ya. Betul. Tapi kalau misalnya posisi admin, misalnya admin atau sekretaris nggak sih, perlu juga admin atau pembukuan. Ya. Pembukuan kan nggak butuh-butuh banget bangun relasi. Gitu. Betul. Ya, jadi saya yakin ya seorang interviewer atau seorang bos perusahaan yang ya kalau boleh saya katakan yang waras lah ya. Kalau mencari posisi pembukuan juga ya pasti lihat skillnya lah ya, nggak mungkin cuma melihat relasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau sama-sama skillnya bagus dan dia relasinya lebih bagus kepada si bos, dia lebih duluan kena, ya udah wajar aja kalah, ya kan? Tapi kan ini kita bicara karena skillnya memang sama-sama dari accounting misalnya ya. Ya wajar lah kalau itu. Intinya apa, teman-teman pede aja gitu loh. Udah punya skillnya, saya jago nih, saya udah waktu kuliah accounting, saya jago, saya menang kontes segala macam, ya pede aja gitu. Pada saat apply di interview, ya perlu belajar teknik-teknik membangun relasi dengan si interviewer. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan, kalau misalkan udah punya skill, asalkan kita harus pede aja gitu ya, Coach ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, Coach. Kalau misalkan kan membangun PD itu kan juga susah ya, Coach ya. Nah, itu dalam NLP itu punya kayak teknik-tekniknya nih, Coach, untuk membangun PD biar bisa lebih cepat lagi gitu, Coach. PD, Bang, nggak susah bangun PD sebenarnya. Nggak susah ya, Coach. Karena aja nggak tahu aja. Saya kasih satu teknik deh, teknik yang saya juga sering pakai dulu ya, sekarang karena udah otomatis, bukan otomatis, karena udah sering latihan, terjadinya otomatis dalam kepala saya gitu. Ini namanya spinning teknik spinning. Teknik spinning maksudnya apa? Putaran kan, spinning itu putaran kan ya. Nah, kalau dulu ini saya bicara dulu pertama saya belajar teknik ini. Sekarang sih pada saat mau ketemu orang atau apa, biasanya di kepala saya praktikkan udah otomatis terjadi gitu.
Gimana? Jadi teknik spinning ini simple sih. Coba bayangkan teman-teman, Anda coba bayangkan pernah nggak ada pengalaman PD, pengalaman masa lalu yang dimana ada PD-nya apapun itu, biar nggak berhubungan. Misalnya nih, coach saya pernah PD pada saat masak, nggak apa-apa. Loh, kenapa PD-nya pada saat masak? Iya, pada saat itu saya coba-coba masak, ternyata waktu itu masih SMP, coach. Tapi saya ingat banget waktu itu PD, kenapa? Karena pada saat masak, saya sudah masak, ayah dan bunda yang makan gitu merasa, enak banget, saya bangga banget, saya pede banget dengan kemampuan masak saya gitu. Gak apa-apa, apapun itu, walaupun nggak berhubungan dengan pekerjaan sekarang, yang penting ada pengalaman PD-nya. Atau misalnya contoh, saya pede banget, kenapa pada saat itu di kelas ujian matematika atau bahasa Indonesia atau whatever lah, ya, saya dapat angka 9, tapi teman-teman saya dapatnya 7, 8, jadi saya tertinggi, coach. Saya yang paling bagus angkanya lah para saya itu. Jadi saya senang banget, saya pede banget dengan kemampuan saya. Nah, itu pakai itu ya. Nah, pede itu dipakai, ingat kembali momennya, coba dimainkan sedikit di kepala. Maksudnya dimainkan sedikit gimana? Ingat waktu itu siang ke, malam ke, di mana ke. Jadi memorinya itu di recall gitu ya, coach ya. Di recall, betul, diakses kembali, di recall kembali, rasakan PD-nya, rasakan PD-nya, habis itu coba dikeluarkan PD-nya di depan dan bayangkan putarannya seperti apa. Nah, ini spinning ya, putarannya seperti apa. Kalau saya PD saya putarannya ke depan, ya, ke depan. Ada orang ke belakang, ada orang menyamping, terserah ya. Beda-beda, masing-masing orang beda putarannya. Jangan dipaksakan ke depan. Nah, ke depan kayak gini, saya kasih contoh ya. Ke depan kayak gini ya, semua kelihatan jari saya nih. Nah, pakai jari satu jari aja, mau jatuh jari, mau gini, terserah. Pokoknya praktekkan, tentu saja teman-teman, ini dilakukan pada saat latihannya dilakukannya di rumah, jangan depan umum ya, di food court lakukan gini-gini. Orang kiri kanan ngapain sih satu muter-muter jari ya? Ada main gaib atau apa ya? Jangan, latihannya ya. Latihannya sendiri ya. Nah, saya pun lakukan ini biasanya pada saat di mobil sebelum turun mau ketemu prospek. Jadi saya lakukan gini awal-awal, PD saya. Nah, coba teman-teman coba putar lebih cepat. PD-nya makin kenceng nggak? PD-nya makin kuat nggak PD-nya? Kalau makin kuat ya udah putarannya lebih kencang, dikencengin aja. Putarannya coba dikecilin atau dibesarin putarannya. Lebih gede ya. gitu ya, coach ya. Okay. Rasakan yang mana yang membangun PD-nya, yang memperkuat rasa PD di dalam tubuh Anda gitu ya. Di hati kek, di jantung kek, terserah di mana PD-nya. Ada orang PD-nya di kepala ya terserah ya. Tapi spinning ini penting ya. Saya biasanya lakukan gini, terus saya kencengin. Kalau saya sih saya kencengin makin pede. Biasanya kalau saya makin pede, saya rasakan ini saya makin apa ya? Bukan terangkat sih, makin panas gitu, coach, kayak ya bukan panas gitu, aja sih. Itu Vika mungkin udah rasakan ya. Saya bukan panas sih, tapi kayak ada getaran gitu. Listrik gitu ya. Kalau saya ya, masing-masing pasti sensasinya berbeda ya. Jadi putar, rasakan aja. Pokoknya kalau udah mantap gitu, udah selesai, udah jalan. Masuk kayak interview kayak segala macam. Itu simple banget kok. Dan cukup saya katakan sekarang saya udah otomatis. Kenapa? Jadi setiap kali mau ketemu orang, saya nggak gini-gini lagi. Saya diam aja sedikit, di kepala saya udah bisa membayangkan putaran ini depan mata saya. Saya gini aja. Saya bisa tarik nafas itu. Oh ya oke. Maju gitu. Nah itu kalau teman-teman memang pas mau melakukan ini sebelum interview ya, pas sudah mau gilirannya, satu orang sebelumnya misalnya masuk ke toilet dulu, misalnya kunci dulu toiletnya, di dalam situlah toilet, lakukan gini, terus keluar, masuk untuk interviewnya, kayak gitu, Vika. Biar gak nervous juga gitu ya, coach ya, biar pede. Betul. Itu berarti sama aja kayak afirmasi buat sugesti hal-hal positif gitu berarti ya, coach ya? Efeknya sama, tapi beda. Ya, beda karena ini namanya spinning teknik, ini mainnya di kinestetik. Kalau di NLP itu mainnya di kinestetik. PD itu kan berbicara dengan sensasi di dalam kita ya. Betul. Gitu. Berarti untuk dalam teknik NLP ini, yang pertama tadi kita harus bertanggung jawab nih coach 100% sama apa yang kita punya dan juga apa yang kita lakuin. Terus yang kedua kita juga harus punya SDM gitu ya coach ya. Dan SDM itu kan juga sumber daya manusia itu kan dari skill nih ya coach ya, dari skill yang kita punya gitu. Dan otomatis ketika kita sudah bertanggung jawab 100%, terus kita juga udah punya skill, kita udah upgrade knowledge, terus selanjutnya kita juga bisa menjalin hubungan
lebih dekat lagi, lebih mudah lagi, dan juga kita pede. Gitu mungkin ya Coach Adiwinata ya? Yes, betul. Oke Coach, terima kasih banget nih Coach sudah membagikan nih teknik-teknik NLP untuk tetap pede gitu ya Coach ya. Terus tadi juga sudah menjalin Sama-sama. hubungan, wah keren banget nih Coach Adiwinata. Terima kasih ya Coach untuk tips-tipsnya Sama-sama, hari Vika. ini. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Adiwinata. dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.